Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh kearifan untuk Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat semua dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Hari ini, kita akan memegang sebuah benda yang sangat akrab di dapur kita, sebutir telur rebus. Sederhana, murah, mudah didapat, dan menjadi sumber protein andalan sejak zaman dulu. Namun, di balik kesederhanaannya, telur dari ayam Gallus domesticus ini diselimuti oleh kabut mitos dan kepercayaan turun-temurun yang begitu tebal, terutama jika menyangkut konsumsinya untuk kita yang sudah berusia senja. Mitos-mitos inilah yang seringkali membuat kita ragu, takut, dan akhirnya melewatkan manfaat luar biasa dari kapsul gizi yang sempurna ini. Kabut mitos ini bahkan seringkali datang dari orang-orang terdekat kita. Saya jadi teringat kisah Ibu Tate, seorang anggota posyandu lansia yang sangat aktif. Suatu hari, anaknya yang dari kota datang menjenguk dan melihat Ibu Tati sedang sarapan dengan telur rebus. Spontan sang anak berkata, "Bu, jangan banyak-banyak makan telur, nanti kolesterolnya tinggi, bikin sakit jantung. Lagi pula nanti bisa bisulan." Sejak saat itu, Ibu Tati menjadi sangat takut untuk menyentuh telur rebus lagi, padahal itu adalah lauk favoritnya yang paling mudah dan murah. Kisah Ibu Tati ini adalah cerminan dari jutaan lansia di Indonesia yang termakan oleh mitos. Hari ini, kita akan membongkar tuntas mitos-mitos tersebut satu persatu. Untuk membongkar mitos tersebut, pertama-tama kita harus kenalan dulu dengan kekayaan sejati dari sebutir telur. Anggaplah telur rebus sebagai sebuah kapsul multivitamin yang dirancang langsung oleh alam. Cangkangnya adalah kemasan, dan di dalamnya terkandung hampir semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Ia mengandung protein dengan kualitas paling tinggi yang disebut protein albumina yang menjadi standar acuan bagi protein lainnya. Ia juga kaya akan vitamin D yang penting untuk tulang, vitamin B12 untuk saraf dan darah, zat besi, fosfor, selenium, dan masih banyak lagi. Ini adalah paket nutrisi yang sangat padat dan efisien. Dari semua paket nutrisi tersebut, banyak yang justru memusuhi bagian kuning telur. Padahal di sanalah letak harta karunnya yang paling berharga untuk kita di usia senja. Di dalam kuning telur terdapat senyawa bernama choline, sebuah nutrisi super yang sangat vital untuk kesehatan otak, fungsi memori, dan kesehatan sistem saraf. Selain itu, ada juga dua antioksidan spesialis mata, yaitu lutein dan zeaxanthin, yang bertugas melindungi retina mata kita dari kerusakan. Jadi, membuang kuning telur sama artinya dengan membuang bagian yang paling berkhasiat untuk menjaga ketajaman pikiran dan penglihatan kita. Justru, karena kuning telur yang kaya nutrisi inilah, muncul mitos pertama dan yang paling besar. Telur rebus menyebabkan kolesterol darah tinggi dan menyumbat pembuluh darah jantung. Mitos ini seperti hantu yang gentayangan di setiap meja makan, diwariskan dari generasi ke generasi. Kita semua takut pada kandungan kolesterol di dalam kuning telur, yang akhirnya membuat kita sering disuruh makan putihnya saja, dan kuningnya yang lezat itu diberikan ke kucing. Betul, kan Bapak Ibu? Ketakutan intinya adalah, setiap gigitan kuning telur akan berubah menjadi plak tebal yang menyumbat pembuluh darah. Namun, apakah hantu kolesterol ini nyata, atau hanya bayang-bayang dari kesalahpahaman masa lalu? Mari kita nyalakan lampu ilmu pengetahuan untuk melihat wujud aslinya. Wujud asli dari kebenarannya adalah sebagai berikut. Penelitian besar selama 20 tahun terakhir telah membuktikan bahwa kolesterol yang kita makan dari makanan kolesterol D, seperti dari telur, memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap kadar kolesterol di dalam darah kita bagi sebagian besar orang. Tubuh kita, terutama organ hati, secara alami memproduksi kolesterolnya sendiri dalam jumlah yang jauh lebih besar. Saat kita makan lebih banyak kolesterol, tubuh yang pintar akan mengurangi produksinya sendiri. Begitu pula sebaliknya. Jadi,
Menyalahkan telur sepenuhnya adalah sebuah kesalahpahaman besar. Kesalahpahaman ini menjadi semakin jelas ketika ilmu pengetahuan mengenalkan kita pada dua jenis kolesterol utama, LDL low density lipoprotein yang sering disebut kolesterol jahat karena bisa menumpuk di arteri, dan HDL high density lipoprotein atau kolesterol baik yang bertugas membersihkan kolesterol jahat. Studi-studi terbaru justru menunjukkan bahwa konsumsi telur secara rutin cenderung tidak menaikkan kolesterol jahat LDL secara signifikan. Dan pada banyak kasus, justru efektif menaikkan kadar kolesterol baik HDL. Tentu ini adalah kabar yang sangat baik untuk kesehatan jantung kita. Kabar baik ini lantas memunculkan pertanyaan, jika bukan kolesterol dari telur, lalu apa penyebab utama kolesterol darah tinggi? Para ahli kini sepakat bahwa biang keladi utamanya adalah konsumsi lemak jenuh saturated fat dan lemak trans fat yang berlebihan. Lemak-lemak jahat ini banyak ditemukan pada goreng-gorengan yang digoreng dengan minyak bekas, makanan olahan, kue-kue kering pabrikan, margarin, dan daging berlemak. Lemak-lemak inilah yang memicu hati untuk memproduksi lebih banyak kolesterol jahat LDL. Bukan kolesterol alami dari sebutir telur rebus. Dengan mengetahui siapa biang keladi sebenarnya, maka kesimpulan dari mitos pertama ini adalah, bagi sebagian besar lansia yang sehat, tanpa riwayat penyakit jantung atau kelainan kolesterol genetik, mengonsumsi satu butir telur rebus setiap hari adalah tindakan yang aman dan bahkan bermanfaat bagi kesehatan jantung. Ketakutan berlebihan terhadap kolesterol telur adalah mitos lama yang sudah saatnya kita tinggalkan. Fokuslah untuk mengurangi gorengan dan makanan olahan, bukan menjauhi telur rebus yang bergizi. Setelah meninggalkan mitos kolesterol, sekarang kita beralih ke mitos yang sangat khas Indonesia. Jangan makan banyak telur, nanti bisulan. Kepercayaan ini begitu kuat, terutama jika ada anggota keluarga yang kulitnya sensitif. Setiap kali muncul benjolan merah yang nyeri, telur seringkali langsung menjadi kambing hitamnya. Apakah benar si telur ini yang menjadi penyebabnya? Mari kita lihat apa kata ilmu kedokteran tentang hal ini. Menurut kacamata medis, bisul atau furunkel adalah sebuah infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Paling sering oleh bakteri bernama Staphylococcus aureus. Bakteri ini masuk melalui folikel rambut atau kelenjar minyak yang terluka, lalu menyebabkan peradangan dan terbentuknya nanah. Tidak ada satupun bukti ilmiah yang menghubungkan konsumsi telur secara langsung dengan munculnya infeksi bakteri ini. Lalu mengapa mitos ini muncul? Kemungkinan besar, ini terjadi pada segelintir orang yang memiliki alergi telur yang tidak terdiagnosis. Reaksi alergi bisa menyebabkan peradangan dan gatal pada kulit, yang jika digaruk bisa menimbulkan luka dan menjadi pintu masuk bagi bakteri penyebab bisul. Kesalahpahaman akibat alergi ini mirip dengan kesalahpahaman pada mitos selanjutnya, yaitu telur rebus bisa menyebabkan darah tinggi. Mitos ini seringkali tumpang tindih dengan mitos kolesterol. Padahal, keduanya adalah hal yang berbeda. Seperti yang kita bahas sebelumnya, telur justru mengandung kalium yang membantu menyeimbangkan tekanan darah. Lalu dari mana mitos ini berasal? Lagi-lagi, ini bukan salah telurnya, tetapi teman-temannya. Masyarakat sering mengonsumsi telur dalam bentuk telur asin, yang kandungan garamnya sangat tinggi. Atau, makan telur dengan tambahan kecap asin, kerupuk, dan lauk lain yang tinggi natrium. Garam inilah penyebab tekanan darah naik, bukan telur rebusnya. Kesalahan dalam melihat teman makan ini juga terjadi pada mitos bahwa telur memberatkan ginjal. Orang tua jangan banyak makan protein, nanti ginjalnya rusak, begitu kata sebagian orang. Telur sebagai sumber protein tinggi pun ikut terseret dalam mitos ini. Faktanya, bagi lansia dengan fungsi ginjal yang sehat, asupan protein yang cukup justru sangat penting. Protein dibutuhkan untuk melawan sarkopenia, atau penyusutan massa otot seiring usia. Otot yang kuat adalah kunci kemandirian kita di masa tua.
Mitos ini hanya berlaku bagi pasien yang sudah memiliki penyakit ginjal kronis tahap lanjut dan disarankan oleh dokter untuk membatasi asupan protein. Dengan demikian, dapat kita simpulkan dengan tegas bahwa mitos telur menyebabkan bisul, darah tinggi, dan merusak ginjal bagi orang sehat adalah kepercayaan yang tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Akar dari mitos-mitos ini seringkali adalah kesalahpahaman. Mengkambing hitamkan telur atas masalah yang disebabkan oleh faktor lain seperti alergi, konsumsi garam berlebih, atau kondisi penyakit yang sudah ada sebelumnya. Jadi, mari kita bebaskan telur dari segala tuduhan yang tidak berdasar ini. Setelah kita berhasil membersihkan nama baik telur dari berbagai mitos tak berdasar tersebut, sekarang saatnya kita kembali fokus pada harta karun yang nyata di dalamnya. Manfaat-manfaat ini bukanlah isapan jempol, melainkan sudah terbukti melalui berbagai penelitian dan sangat relevan untuk menjaga kualitas hidup kita di usia senja. Mari kita dalami satu persatu kekayaan yang ditawarkan oleh sebutir telur rebus. Kekayaan pertama yang paling berharga adalah manfaatnya sebagai sahabat terbaik otak kita. Seperti yang telah kita singgung, kuning telur adalah sumber kolesterol terbaik. Kolin adalah nutrisi fundamental yang dibutuhkan otak untuk memproduksi asetilkolin. Dia itu sebuah neurotransmitter atau kurir pembawa pesan di otak yang sangat penting untuk fungsi memori, belajar, dan kontrol otot. Asupan kolin yang cukup di usia senja terbukti dapat membantu memperlambat penurunan daya ingat dan menjaga fungsi kognitif tetap tajam. Mengonsumsi telur rebus adalah cara termudah dan termurah untuk memberikan suplemen otak alami setiap hari. Selain menutrisi otak, suplemen alami ini juga memberikan perlindungan luar biasa bagi mata kita. Usia senja seringkali identik dengan penurunan kualitas penglihatan. Disinilah dua lutein dan zeaxanthin dari kuning telur berperan sebagai perisai. Keduanya adalah antioksidan yang akan menumpuk di retina mata kita, terutama di bagian makula. Mereka bekerja menyerap sinar biru berenergi tinggi yang merusak, sama seperti kacamata hitam internal. Perlindungan ini sangat efektif untuk membantu menurunkan risiko penyakit mata paling umum pada lansia, yaitu katara dan degenerasi makula terkait usia AMD. Perlindungan bagi mata ini tentu harus didukung oleh tubuh yang kuat untuk bergerak. Salah satu tantangan terbesar di usia senja adalah kehilangan massa otot atau sarkopenia, yang membuat kita menjadi lemah, mudah jatuh, dan kehilangan kemandirian untuk melawannya. Kita butuh asupan protein berkualitas tinggi. Telur rebus menyediakan protein albumin yang mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh dalam rasio yang sempurna. Protein ini sangat mudah dicerna dan digunakan oleh tubuh untuk memperbaiki dan membangun kembali serat-serat otot, membantu kita tetap kuat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Otot yang kuat tentu harus ditopang oleh tulang yang kokoh. Disinilah telur rebus memberikan dukungan pentingnya. Meskipun kalsium adalah mineral utama untuk tulang, ia butuh teman untuk bisa bekerja dengan baik. Telur rebus menyediakan dua teman penting bagi kalsium. Pertama adalah vitamin D. Vitamin matahari yang sangat penting untuk membantu penyerapan kalsium dari usus ke dalam darah. Tanpa vitamin D, kalsium yang kita makan hanya akan lewat begitu saja. Kedua adalah fosfor, mineral kedua terbanyak di dalam tulang setelah kalsium, yang berfungsi sebagai komponen struktural untuk kepadatan dan kekuatan tulang. Dengan otot dan tulang yang lebih kuat, energi kita pun akan lebih terjaga. Jika sobat sehat sering merasa lemas atau tidak bersemangat, telur rebus bisa membantu. Ia kaya akan vitamin B12 yang sangat penting untuk metabolisme energi dan pembentukan sel darah merah. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia dan kelelahan kronis. Selain itu, berbagai vitamin B lain di dalam telur juga berperan dalam fungsi otak dan produksi neurotransmitter yang mengatur suasana hati, seperti serotonin. Sarapan dengan telur rebus dapat memberikan energi yang stabil
dan mood yang lebih baik untuk memulai hari. Energi dan suasana hati yang baik ini akan semakin lengkap jika kita mengonsumsinya dengan bijaksana. Membongkar mitos bukan berarti kita boleh mengonsumsi telur secara membabi buta. Tetap ada beberapa kondisi nyata dan batasan yang perlu kita ketahui. Inilah yang disebut pantangan sebenarnya, yang didasari oleh penelitian, bukan oleh kabar burung. Memahami hal ini akan membuat kita benar-benar menjadi konsumen yang cerdas dan bertanggung jawab atas kesehatan diri sendiri. Pantangan pertama yang berdasarkan ilmu pengetahuan adalah bagi kelompok hyperresponder. Meskipun bagi 70% orang kolesterol makanan tidak berpengaruh besar, ada sekitar 30% populasi yang memiliki kecenderungan genetik di mana kadar kolesterol darah mereka memang akan meningkat cukup signifikan setelah mengonsumsi makanan tinggi kolesterol. Jika Anda memiliki riwayat keluarga dengan kolesterol sangat tinggi atau dokter telah mendiagnosis Anda sebagai hyperresponder, maka Anda memang perlu membatasi asupan kuning telur dan wajib berkonsultasi dengan dokter mengenai porsi yang aman. Selain kelompok genetik tersebut, ada pertimbangan khusus bagi penderita diabetes tipe 2. Situasinya sedikit lebih rumit dan masih menjadi perdebatan di kalangan ahli. Beberapa studi menunjukkan adanya kaitan antara konsumsi telur yang sangat tinggi lebih dari 1 per hari dengan peningkatan risiko penyakit jantung usus pada populasi penderita diabetes. Namun, studi lain tidak menemukan kaitan ini. Saran paling bijak saat ini adalah moderasi. Batasi konsumsi telur hingga beberapa butir per minggu, dan yang terpenting, perhatikan keseluruhan pola makan Anda. Pastikan telur disantap bersama sayuran dan sumber serat. Pantangan selanjutnya adalah yang paling nyata, mutlak, dan tidak bisa ditawar, yaitu alergi. Alergi telur adalah salah satu alergi makanan yang paling umum. Reaksinya bisa bervariasi dari ringan seperti gatal-gatal dan ruam kulit, hingga berat seperti bengkak pada saluran napas dan shock anafilaksis yang mengancam nyawa. Jika Anda sudah didiagnosis memiliki alergi telur, maka Anda harus menghindari telur dan semua produk yang mengandung telur sama sekali. Pantangan ini tidak ada hubungannya dengan kolesterol atau bisul, murni karena reaksi sistem imun yang salah. Jika kita tidak termasuk dalam kelompok pantangan tersebut, maka cara terbaik mengolah telur adalah dengan merebusnya. Mengapa? Karena merebus tidak menambahkan kalori atau lemak jahat dari minyak goreng. Proses ini juga memasak proteinnya hingga matang sempurna, sehingga mudah dicerna dan membunuh risiko bakteri salmonella yang mungkin ada pada cangkang. Bapak dan Ibu bisa memilih tingkat kematangannya. 6-7 menit untuk kuning yang masih sedikit lembut dan lumer jami, atau 10-12 menit untuk kuning yang matang sempurna, padat, dan tidak kering. Cara konsumsi yang baik ini akan berlipat ganda manfaatnya jika dipasangkan dengan teman yang tepat. Pasangan idealnya adalah sayur-sayuran kaya serat. Misalnya, jadikan telur rebus sebagai lauk pendamping gado-gado, pesen, atau urap. Atau, potong-potong dan campurkan ke dalam salad sayur. Serat dari sayuran akan membantu mengontrol penyerapan lemak dan kolesterol. Sebaliknya, hindari memasangkan telur dengan teman yang buruk seperti sosis, daging olahan, roti putih, atau menyantapnya dengan tambahan mayones berlebihan. Dengan semua pertimbangan ini, kita sampai pada pertanyaan pamungkas. Berapa butir sehari yang aman? Berdasarkan bukti-bukti ilmiah saat ini, organisasi-organisasi kesehatan dunia sepakat bahwa bagi populasi umum yang sehat, termasuk lansia, mengonsumsi hingga 1 butir telur per hari adalah bagian dari pola makan yang sehat. Bagi sebagian orang yang sangat aktif dan sehat, 2 butir per hari pun masih dianggap aman. Angka ini memberikan kita ruang yang sangat cukup untuk menikmati semua manfaat telur tanpa perlu dihantui oleh rasa takut dan mitos-mitos yang keliru. Anjuran porsi ini membawa kita pada sebuah pelajaran penting. Kesehatan itu adalah soal konteks, bukan soal satu jenis makanan yang baik atau buruk.
Sebutir telur rebus akan menjadi sangat sehat jika ia menjadi bagian dari piring yang penuh dengan sayuran dan sumber karbohidrat kompleks. Namun, ia bisa menjadi kurang sehat jika disantap bersama tumpukan gorengan dan nasi putih. Jadi, jangan hanya menilai makanannya, tetapi nilailah keseluruhan piring dan pola makan kita. Itulah kunci dari kearifan dalam menjaga kesehatan. Kearifan ini juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang ada di sekitar kita. Di zaman sekarang, kita seringkali dibombardir dengan istilah superfood dari luar negeri yang harganya selangit, seperti biji chia, koinan, atau goji berry. Padahal, tanpa kita sadari, superfood paling hebat, paling lengkap, dan paling terjangkau sudah ada di dapur kita sejak zaman nenek moyang, yaitu sebutir telur. Ia adalah kapsul protein, gudang vitamin, sumber mineral, dan apotek untuk otak dan mata kita. Kesemuanya terbungkus dalam cangkang sederhana. Mari kita kembali menaruh hormat pada karunia Tuhan yang merakyat ini. Dengan rasa hormat yang baru ini, maka marilah kita bersama-sama membebaskan diri kita dari belenggu mitos yang telah puluhan tahun membatasi kita. Jangan lagi takut pada kolesterolnya jika kita tidak memiliki kondisi khusus. Jangan lagi menyalahkannya jika muncul bisul. Pahami ilmunya, nikmati manfaatnya, dan konsumsilah dengan bijaksana. Telur rebus bukanlah musuh, ia adalah salah satu sahabat terbaik bagi kesehatan kita di usia senja. Kita telah menyelesaikan perjalanan yang luar biasa hari ini. Kita telah membuktikan bahwa mitos kolesterol, bisul, dan darah tinggi hanyalah bayang-bayang masa lalu yang tidak perlu ditakuti. Sebaliknya, kita menemukan harta karun berupa kolir untuk otak, lutein, dan zeaxanthin untuk mata, beserta protein berkualitas tinggi untuk otot kita. Kita kini tahu siapa yang benar-benar perlu waspada dan bagaimana cara terbaik untuk menikmatinya agar menjadi berkat, bukan masalah. Sungguh sebuah pembebasan. Dengan perasaan lega dan tercerahkan ini, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada sobat sehat yang telah dengan sabar, tekun, dan penuh rasa ingin tahu menemani kami hingga di titik akhir perjalanan ini. Misi kita hari ini adalah membebaskan sebutir telur dari penjara mitos, dan kami berharap misi tersebut telah berhasil. Dukungan Anda melalui tombol subscribe dan like akan menjadi bahan bakar bagi kami untuk terus membongkar mitos-mitos kesehatan lainnya. Dan mari kita lanjutkan diskusi ini di kolom komentar. Apa mitos tentang telur yang paling sering Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat dengar di lingkungan sekitar? Mari kita kumpulkan semua mitos itu dan luruskan bersama-sama. Akhir kata, tetaplah sehat, tetaplah kritis, dan jangan biarkan mitos menghalangi Anda dari gizi terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.